Jika hidup memiliki tombol jeda, saya ingin berhenti di perjalanan musim semi. Bukankah saya sudah bilang sebelumnya, setelah lulus ujian skripsi, saya akan menghadiahi diri saya dengan berkemah. Kamu gadis kecil. Lihat, berkemah itu sangat berbahaya. Bagaimana jika bertemu dengan, di zaman sekarang, mana ada banyak, Ke sana. Ke sana kejar. Ke sana. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Siapa kamu? Saya suamimu. Suami saya? Cepatlah! Ikutlah bersamaku ke neraka. Suami. Buru-buru memanggil. Mungkin dia ada di sana. Pasangan itu sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Jadi, coba cari di sana dengan lebih teliti. Bagaimanapun tidak buruk. Benar-benar aktor yang baik. Mati! Kamu adalah orang di dunia ini. Satu-satunya yang berani menampar wajahku. Tapi tidak masalah. Aku berhutang padamu. Ambil ini. Cari aku di Akademi Longdu. Aku akan memberimu kompensasi. Xingchen, Xingchen, kamu baik-baik saja? Iya. Halo, Xiao, ini aku. Saya mungkin benar-benar bertemu Amba. Selamat datang, Xiaoyan. Bagus, wanita ini bahkan mencari kesempatan untuk menuduh Anda melakukan pelecehan di malam hari. Keras, aku berniat membuangnya. Tetapi dia punya cincin Anda. Jadi, yang aku tidak tertarik. Aku hanya memantau apa yang dilakukan gadis kecil itu dan mengirimkan. Dia adalah mahasiswa di Universitas Longcheng, kondisi keluarganya sangat sulit, dia membayar biaya kuliah dengan mengantar makanan. Bro, ada masalah besar, kamu harus segera naik dan melihatnya. Ada apa? Ibu kita telah mencarikan 30 wanita kaya untukmu. Hari ini kamu harus memilih satu sebagai pasangan menikah. Ya, jangan buang-buang tenaga. Untuk melakukan hal yang tidak kamu suka, jadi apa yang kamu suka? Aduh, waktunya hampir habis. Datang. Bro, kamu mau naik untuk memilih istri, pesanlah makanan. Untukku, ada koki Michelin di atas, kenapa masih harus pesan makanan? Gue sejenak. Makanan malam sudah sampai. Nak, kamu datang pada saat yang tepat. Cepat lihat, ini semua adalah wanita terhormat yang dipilih dengan cermat oleh ibu untukmu. Tuan, saya adalah Kiki dari keluarga Yu. Ini adalah profil saya. Xiaoye, saya adalah Xiaoming dari keluarga Ying. Ini adalah profil saya. Pergi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, apakah kamu lupa keinginan terakhir ayahmu sebelum meninggal? Dia berharap kamu segera menikah. Apakah kamu ingin membuatnya mati dengan mata terbuka? Karena kamu menyebut ayah, aku tidak bisa berdebat denganmu.
Siapa yang memesan teh susu? Kalau begitu aku pilih orang kusuka. Aku memilih dia. Dia hanya seorang pengantar makanan. Kak, kamu gila. Kita bertemu lagi setelah kematianmu. Sayang, aku tertawa. Jangan menangis, aku tidak bercanda. Kita sudah berjanji sehidup semati. Kak, kamu memberikan cincin bisa menggerakkan semua kekuatan di Longcheng kepada wanita ini. Ternyata kamu adalah petualang. Ternyata kamu adalah ibu. Kenapa bau-bau berpikir seburuk itu? Bintang ya. Ayahmu tidak tahan tekanan dan melompat dari gedung. Semua ini karena Mo Xiao, kapitalis yang tidak berperi kemanusiaan. Jangan bicara lagi, orang-orang akan segera datang. Kamu gila, berani-beraninya kamu menghadapi kakakku, kamu pasti mati. Kalau tahu itu kamu, hari itu aku sudah akan mengakhiri semuanya bersamamu. Ya, kamu kamu pasti mati. Ini adalah cincin yang hanya bisa dipakai oleh penguasa keluargamu. Aku alergi terhadap orang-orang seperti itu. Sebaiknya kalian simpan. Mulai sekarang, aku akan menghancurkan makam leluhur keluargamu. Kamu tidak ada apa-apanya. Berani menghina aku, Mo Chiang. Kak, bagaimana kamu ingin dia mati? Aku akan mengurusnya sekarang. Selesai sudah, kakakku tertawa. Dia akan membunuh seseorang. Wang Yun, cepatlah pergi. Akulah yang akan menikahinya. Baiklah. Ah. Lihatlah, ada orang yang makan hanya dengan 2 mantou. Kamu tahu dia? Dia adalah orang yang terkenal di internet. Sudah lama terkenal. Dinilai sebagai orang termiskin di sekolah. Jiang Chen, kamu dalam masalah besar. Kepala sekolah sedang mencarimu. Isho, ku dengar ada masalah. Besar, tapi seorang miskin bisa terlibat masalah besar apa? Dia juga bukan orang yang gila karena miskin. Mungkin merampok dulu. Akhirnya menemukanmu, Jiang. Kepala sekolah. Ada urusan apa Anda mencariku? Tidak, saya bukan kepala sekolah. Kamulah kepala sekolahnya. Mulai hari ini, sekolah ini milikmu. Apa? Yang sebenarnya terjadi, Pak, dengan alumni ini? Suka tidak? Saya adalah kamu. Kenapa kamu lagi? Tidak bisa pergi ya? Hah? Apakah kamu tampil baik? Dana sekolahmu untuk 50 tahun ke depan. Saya akan menanggung semuanya. Terima kasih, Tuan Mo. Terima kasih, Tuan Mo. Kamu sepertinya Tidak terlalu terharu. Kamu tidak menyukai orang ini. apakah kamu menyukainya? Lalu apa yang kamu suka? Ya, beritahu saya. Selama ada di dunia ini. Saya bisa mewujudkannya di depanmu. Jadi saya tidak tertarik dengan barang-barangmu. Dan kamu pergi dari sini, Hu. Berani-beraninya berbicara seperti itu kepada Xiaoye pada saat seperti ini. Saya tidak percaya ada gadis di dunia ini yang tidak suka uang. Jika ada, itu berarti saya tidak memberikan cukup banyak. Meskipun kamu punya banyak uang, itu tetap barang kotor. Saya tidak pernah membahas hubungan pria. Jika tidak percaya, saya bisa membawamu memeriksa barangnya.
Saya tidak mau. Lepaskan saya. Saya minta kamu lepaskan. Hei! Lepaskan saya. Kamu mau melakukan apa sekarang ini saja? Apa yang kamu lakukan melanggar hukum? Bukankah kamu bilang aku kotor? Biar kamu periksa barangnya. Itu saja sudah melanggar hukum. Atau apakah ada hal lain di pikiranmu? Sampah kuning. Yang saya maksud bukanlah bakatmu, yang saya maksud adalah lapisan uangmu. Keluarga mau kami tidak pernah melakukan bisnis ilegal. Tetapi, kamu adalah kapitalis. Kamu membunuh orang tanpa perlu menggunakan pisau. Kamu hanya perlu menggerakkan bibirmu, dan akan ada banyak orang yang kehilangan rumah dan keluarga karena kamu. 2 tahun lalu, karena konflik kepentingan, kamu merusak industri, dan bisnis ayahku yang telah dibangun bertahun-tahun. Begitu saja dihancurkan olehmu, ayahku tidak bisa menahan tekanan dan akhirnya melompat dari gedung dan ibuku. Karena kehilangan ayahku, akhirnya meninggal. Tuan Mo, saya tidak punya keluarga. Selama 2 tahun ini, saya harus mengandalkan mengantar makanan setiap hari untuk membayar hutang ayahku. Saya menyesal. Apa gunanya kamu mengatakan maaf sekarang? Kamu adalah orang yang berdiri di puncak gunung. Satu kata darimu memicu tsunami finansial yang menimpa keluargaku, seperti banjir yang tak terhindarkan. Mungkin kamu tidak salah, tapi aku sungguh sangat membenci. Bro, bahkan keluargamu tidak bisa menahan gadis kecil itu. Diam. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Bro, mungkin lebih baik lupakan saja. Tidak perlu mencobanya. Bagaimana kamu tahu, sis? Maaf Xiaoye, aku tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari masalah? Maaf tuan kedua, aku salah. Jelas kamu sengaja melakukannya. Sudahlah, hari ini hari Jumat. Poki. Kamu beruntung kali ini. Hei, bersiaplah. Aku akan menipumu dengan 3 perantara dan 6 hadiah untuk pernikahan yang megah. Bro, apa yang kamu suka dari wanita itu? Suka padanya? Bergantung pada suamiku. Lihat bunga yang aku pasang, bibi besar. Ini uang belanja yang aku serahkan bulan ini. Hanya uang sebanyak ini. Ini, sudah semua gajiku bulan ini. Aduh, kamu tahu Xingchen, kamu setiap hari sibuk mengantar makanan, hanya dapat uang segini. Menurutku, lebih baik kamu menikah dengan pria tua saja, selesai urusan. Datang. Kalian ini, halo. Ini ada apa? Xiaoyan, kita mau menikahi Nona Jiang. Ini adalah hadiah pernikahan untuk Nona Jiang. Tidak tahu Tuan Xiao mau menikahi Nona Jiang yang mana. Suruh dia bawa pulang uang ini dan jangan bermimpi lagi. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Kamu ini sedang apa? Atas dasar apa kamu memberikan hadiah pernikahan Xiaoyan kepadaku? Kamu yakin hadiah pernikahan itu untukmu? Nada bicaramu bagaimana? Jiang Jingcheng, apakah kamu sakit? Kamu menyebarkan hadiah pernikahan kakakmu di mana-mana. Apakah kamu tidak punya otak? Menurutku, dia hanya iri padaku. Jika hadiah pernikahan ini milikmu, maka 3 hari kemudian kamu yang menikah denganku. Semoga kalian bahagia selamanya. Seumur hidup terkunci, ya? Sikapmu ini bagaimana? Menurutku kamu harus dibereskan dulu. Ayah, sudah. Memukulnya tidak ada gunanya, kan? Lagi pula, jika kamu memukul wajahnya sampai rusak, bagaimana menjelaskan kepada Tuan Zhou? Waduh. Benar juga. Aduh,
Xingchen, aduh, tadi bibi besar agak emosional, jangan dimasukkan ke hati. Ah, Xingchen, jangan iri pada kakakmu. Bibi besar juga mencarikan pernikahan yang baik untukmu dengan Tuan Zhou dari toko barang antik di belakang. Kamu tahu kan, Ibu Diden ingin mengenalkanmu kepada cucu Tuan Zhou. Cucu Tuan Zhou yang berusia 50 tahun. Maksudnya Tuan Zhou sendiri. Paman besar, kamu ingin menikahkanku dengan pria tua berusia 60 tahun. Paman, Anda ingin menikahkan saya dengan seorang pria tua berusia 70 tahun. Xingchen, jangan lihat usia Tuan Zhou yang sudah tua. Oh, tubuhnya masih kuat dan dia kaya. Dia bersedia memberikan mahar 800.000 untuk menikahimu. Katakan, di mana lagi bisa menemukan pria yang begitu murah hati? Saya tidak mau menikah. Jangan memanfaatkan saya. Xingchen, mahar dari Tuan Zhou sudah dikirim, Choche. Tidak menikah setelah menerima mahar. Uang itu kalian yang terima. Kayumayan, kenapa saya yang harus menikah? Aduh. Saya beritahu, ya di keluarga kami, kamu tidak punya hak untuk menolak anak perempuan. Ambil tali itu, baiklah. 3 hari lagi keluarga Jiang kita akan merayakan 2 kebahagiaan. Sekaligus. Selamat datang. Anggota keluarga sangat luar biasa, terhubung dengan keluarga kaya Mo. Keluarga akan segera mencapai kesuksesan besar. Semoga kata-kata Anda menjadi kenyataan. Di mana gadis itu, Tai King? Sehingga adalah kedua kebahagiaan sekaligus. Gadis Xingchen juga menikah dengan baik, bukan? Gadis Xingchen menikah dengan saya. Tidak, tentu saja itu pernikahan yang baik. Hadiah untukmu. Menikah denganmu. Apakah aku tidak terlihat seperti pengantin baru hari ini? Tentu saja kita harus makan bersama pengantin baru. Mohon maaf. Semuanya keluarga kami, Xingchen, belakangan ini sedang sedikit emosional dan tidak mau datang. Hari ini sebaiknya kamu bersikap baik. Jangan salahkan aku kalau aku mengingatkanmu bahwa dia tidak mau datang hari ini. Ibu, apakah menikah denganku membuatmu merasa tertekan? Tuan Zhou jangan khawatir. Chen masih belum menyadari kebaikan Anda. Itu karena usia. Sudah tua, jadi lebih perhatian. Datanglah ke sini agar Tuan Zhou bisa merawatmu dengan baik. Ayo. Pergi bersama. Aduh. Suamiku sudah masuk semua. Baiklah, jangan pergi. Maaf, Jiang Xingchen. Berani sekali kamu mendorong kakekku, barang murahan sepertimu. Bisa menikah dengan kakekku adalah keberuntunganmu. Benar, dia tidak tahu aturan. Beri dia pelajaran. Kamu adalah wanita Zhou Tao. Hari ini aku akan mengajarkanmu aturan dengan baik. Cukup. Sudah nanti Xiaoyan akan datang untuk menikahiku. Jika dia melihat ini, akan sangat memalukan. Baiklah, seret dia ke belakang. Jangan bilang tidak, Yoka. Hari ini kamu tidak punya pilihan. Kamu sudah menjadi menantu keluarga Zhou. Jangan berpikir orang di sini akan membantumu. Ada orang. Anda datang. Ada apa ini? Siapa yang berani merusak pertunangan kakakku? Jangan marah. Mereka hanya sedang menghukum seseorang. Dia ini tidak tahu terima kasih. Orang tuaku sudah memperkenalkan suami yang baik seperti Tuan Zhou. Tapi dia tidak mau menikah dengan Tuan Zhou. Oh, itu saya. Tadi hanya sedang mengurus urusan istri saya. Maafkan saya. Maaf, Joma. Ya, Xiaoye. Tadi kami sedang mengurus urusan keluarga. Maaf membuat Anda tertawa. Tuan Xiao. Hewan peliharaan ini melakukan hal buruk. Hadiah pertunangan yang Anda kirimkan kepada saya dibuang. Dia tidak menghormati Anda. Anda harus benar-benar beristirahat. Baiklah. Selesai. Kakakku tersenyum akan ada pembunuhan.
Lihatlah Jiang Xingchen, Anda akan segera mendapatkan balasan atas apa yang telah Anda lakukan. Aduh, ini makanan malamku, ini Jiang Xingchen. Biar saja, dia pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia tidak tahu diri? Baiklah, baiklah. Xiaoyan, kebetulan Anda bisa memberinya pelajaran. Jiang Xingchen, jika Anda memohon kepada saya sekarang, saya bisa membantu memohonkan keringanan untuk Anda. Di depan saya bukankah Anda cukup berani? Kenapa di luar diperlakukan seperti ini? Panggil aku suami, aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Sutradara, apakah kamu tertarik lagi dengan wanita bodoh ini? Mbak tidak menginginkan aku lagi. Kapan aku menginginkanmu? Buktinya kamu sudah mengirim Tianli ke rumahku. Bisakah kamu bercermin dulu sebelum pergi? Film ini untuk Jiang Xingchen setelah selesai. Dia yang akan pergi menemui kakek Xiao. Aduh, burung kecil, burung kecil. Aku tidak tahu. Mereka memaksa Jiang Yitian menikah denganku. Dan menipuku 800.000 kekayaan. Kamu orang tua yang istrinya sudah meninggal seperti kamu ini. Sudah bisa mencari Jiang Xingche, itu bukan barang bagus, ya. Biar aku yang urus lagi. Nih, ini adalah petugas yang menyelamatkan kita sekarang. Aduh. Aku mencintaimu. Agak ringan ya? Tidak. Aku harus mulai otomatis. Aduh kamu. Aduh. Baru. Apakah Anda merasa kewalahan? Komandan Om, sudah 3 hari ya aku dengan pamanmu. Kamu juga tahu kamu adalah pamanku. Jadi kamu mempertemukanku dengan orang tua ini, ya? Kemerosotan moral. Dilihat oleh semua mata. Dukungan penuh. Kakak ipar. Galak sekali, aku suka yang seperti ini. Menjijikan mesum. Apa denganmu? Kamu terluka. Kenapa tidak memberitahuku? Perlu? Bisa dibilang pergi ke rumah sakit adalah kamu melepaskanku. Kamu juga bukan orang baik. Huang Dan, mulutmu akan mengucapkan kata-kata yang tidak ingin ku dengar. Jadi perlu dipertaruhkan. Nona, Anda ingin melepas atasan Anda? Aku mau melepas pakaian. Apakah tuanmu juga harus melihat? Aku nanti Perlahan-lahan. Dokter, bolehkah saya meminjam ponsel Anda untuk menelepon sahabat saya? Terima kasih. Halo Xiao Xiao, cepat datang ke rumah sakit jemput aku. Lu kamu benar-benar tidak apa-apa, Nyuk? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Hei, Nona Jiang, aku sudah menunggumu setengah hari. Hampir lupa. Ini adalah imbalan atas jerih payahmu mengantarku ke rumah sakit tadi. Sekarang, kamu bisa pergi.
Aku membiarkanmu melepaskanku. Setelah menggunakan aku, apakah kamu akan mendorongku pergi? Tanpa menghubungi kapitalis? Berbicara tentang hati nurani, Bodhisnomo Gema, jangan lupa. Jika tidak ada kejadian tak terduga, hari ini adalah pertunangan kita. Aku pikir kebiasaanmu suka bermimpi. Belum berubah. Aku Mo Xiao ingin mendapatkan apa yang kuinginkan. Tolong kamu. Ini, apa yang terjadi, Xiao Xiao? Kamu lepaskan sahabatku. Jika ada masalah, datanglah padaku. Datang padamu. Bagaimana mungkin aku tega? Tidak ada batasan lah. Terima kasih, Kakak Pang. Jadi setuju menikah denganku? Atau mengurus jenazahnya? Wanita kedua belajar kedokteran. Yuan King. Tangan timur. Tunggu. Aku berjanji. Selamat. Pertunangan, sayang. Kamu pulang dulu dan istirahat yang baik. Seminggu kemudian, aku akan memberimu kesempatan untuk mencoba. Tak akan berakhir baik. Terima kasih atas doanya. Bro, kamu membiarkan mereka pergi begitu saja, tidak takut dia kabur. Kamu pikir seluruh Longcheng. Ada yang bisa lolos dari genggamanku. Dalam hal ini, wanita ini benar-benar lucu, berani-beraninya mencoba menjatuhkanmu dengan 200 yuan ini. Ah, kamu sedang apa? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh uangku? Bukankah itu hanya 2 lembar uang asuransi? Ini adalah langkah pertama yang diberikan istriku padaku. Tiang King buatkan bingkai khusus untuk hadiah yang diberikan oleh nyonya, termasuk kamar. Xingchen, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan pria itu? Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menikah dengannya. Lalu sekarang bagaimana? Mungkin kita bisa bersembunyi di sekolah, tapi sekolah juga adalah wilayahnya. Aku akan pergi ke tempat dia tidak bisa menjangkaunya. Ayo, kita berkemas. Nenek, aku pulang. Oh. Bangun. Kok kamu punya waktu untuk kembali? Aku pergi, aku sangat merindukanmu. Ada apa denganmu? Apakah kamu mengalami kesulitan di luar sana? Hei, kakek, cepat lihat siapa yang pulang. Oh, dia datang. Chen, akhirnya pulang, cepat masuk. Beberapa hari yang lalu, nenekmu masih menyebut-nyebut kamu, cepat masuk, cepat bangun dan jalan-jalan pulang. Hei. Kakek ya, desa kita ini cukup terpencil. Kan? Tentu saja. Biasanya tidak banyak orang yang datang. Bagus. Nama keluargamu Chen? Ada. Apa denganmu? Kakek. Saya dikejar oleh seseorang. Nenek, saya kupaskan apel untukmu, ya. Tuanmu, silakan masuk. Forum saat ini, malam ini, menginap di rumah kita. Singtai, saya perkenalkan tuanmu. Seorang pengusaha filantropi yang berencana untuk berinvestasi 200 juta di desa kita untuk pembangunan. Desa kita akan semakin maju. Bagus sekali.
Cepat masuk ke dalam. Silakan duduk, istri, bersihkan kamar. Tuan Mo akan menginap di rumah kita hari ini. Baik, saya akan segera pergi. Sekarang nenekmu sakit pinggang. Saya akan membantunya. Kamu temani Tuan Mo. Apakah kamu harus menjelaskan padaku? Menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa kamu terus mengikutiku? Xie Xingchen, kamu sudah setuju menikah denganku. Kenapa kamu lari? Kamu memaksaku. Kalau begitu, aku akan membuatmu rela mati. Pak Tua, tanyakan pada tuanmu apa yang dia suka makan. Buatkan sesuatu untuk dimakan. Jangan biarkan dia memberitahu nenekku tentang hubungan kita. Kenapa? Apakah aku tidak lakukan ini? Tidak. Karena kamu adalah Mo Xiang. Kamu memohon padaku. Jadi aku melepaskanmu. Apakah kamu harus begitu tidak tahu malu? Ya. Kenapa ini dia? Nona Jiang tersedak saat minum air. Hei anak ini, hati-hati lain kali. Tuan Mo, peduli pada nenek, berpikir kamu suka makan apa, nanti akan dibuatkan untukmu, aku tidak mengajar, apa saja boleh, oke. Apakah kamu seharusnya menunjukkan sesuatu? Ibu, bahkan sekalipun tidak bisa istirahat. Jangan serakah. Sepertinya, kamu tidak keberatan orang tua tahu kita. Kamu mau apa? Singkirkan barang kotor kamu, aku tidak mau. Aku sudah cek saldo di kartu kamu. Hanya ada 47,3, kamu sakit ya? Kenapa kamu melebihi saldo? Aku sudah masukkan 1 miliar. Aku tidak mengizinkan saldo di kartu wanitaku. Kurang dari 9 digit. Besok kita akan mencoba gaun pengantin. Kalau kamu berani lari lagi, aku akan mengurungmu di kandang anjing, Tuan Huo. Di desa kami ini sederhana. Tidak tahu apakah kamu bisa terbiasa tinggal di sini. Wah, Xinger, kamu menyebalkan. Oh, cepat masuk. Xingchen sudah kembali. Yifan Ge, dengar-dengar kamu kembali dan harus membuatkan makanan enak untukmu. Menurutku, kalian mengirim makanan hanya alasan ingin bertemu Xingchen yang sebenarnya. Xingchen, sudah lama tidak bertemu. Hei Xingchen, pria tampan itu. Pacarmu? Pria tampan itu? Pacarmu? Aku tidak ada hubungan dia. Hei, terima kasih. Ini adalah Tuan Mo. Saya kepala seorang pengusaha yang akan berinvestasi 200 juta di desa kita. Tuan Mo, bolehkah saya bertanya, sumber daya apa yang bisa Anda manfaatkan di desa kami? Apakah karena desa Anda? Ada yang ingin saya temui, Tuan Mo. Anda juga punya kenalan di desa kami. Untuk Xingchen makan lebih banyak.
Ini adalah hidangan favoritmu saat kecil, Hanca. Ya, dibuat sendiri oleh Ivan, Hypochel. Ivan, kamu masih ingat kesukaan Xingchen ya? Bagaimana bisa lupa bicara soal itu? Xingchen dan Ivan saat kecil bahkan punya perjodohan. Perjodohan ini, aku dan ibumu yang mengaturnya. Lihat mulut saya yang ceroboh ini. Xingchen, aku dan ibumu adalah sahabat terbaik. Kami bahkan berjanji saat tua nanti akan bersama-sama ke panti jompo. Tapi siapa sangka, dia pergi begitu muda. Ikut dengan ayahmu. Siapa yang bisa menduga ini semua karena Mo Xiao yang kejam? Dia memonopoli pasar, menghancurkan industri. Dia membuat menantuku tidak punya jalan keluar. Kapitalis yang kejam ini. Kapitalis dah yang kejam ini. Memang benar. Mo Xiang ini benar-benar bukan orang baik. Siapapun yang bertemu dengannya pasti sial. Keluarga Mo, terutama Mo Xiao, benar-benar tidak kenal ampun. Dunia ini sudah tidak bisa dijelaskan lagi, Mo Xiao. Ini benar-benar seorang yang tidak tahu malu. Tidak punya batasan. Mo Xiao ini cepat atau lambat kekerasan? Tuan Guo, bagaimana menurut Anda? Saya rasa Anda benar. Tuan Mo, Anda juga bermargamu. Anda bukan dari cabang keluargamu, kan? Ya, Tuan Mo ini. Berbeda dengan Mo Qing, Tuan Mo adalah orang yang sangat baik. Ya, ayo Tuan, makan lebih banyak, makan lebih banyak, cepat makan, makan lebih banyak, makan lebih banyak. Tolong bantu saya menyelidiki satu hal. Bagaimana ayah Jiang Shichen? Meninggal 2 tahun lalu. Bibili, Kak Ivan akan datang makan lagi besok. Saya akan membuatkan makanan enak untuk kalian. Sampai jumpa. Anda benar-benar berpikir? Saya hanya memaafkan, melupakan. Tidak. Apa yang baru saja Anda panggil? Lepaskan saya. Anda adalah istri saya. Mau memasak untuk pria lain, Tuanmu. Anda pikir saya akan menikah dengan seseorang yang menyakiti orang tua saya? Ketika saya memainkan peran ini, saya tidak tahu seseorang akan terpengaruh peran ini. Lalu bagaimana, Wu Zhouhu? Anda tidak membunuh Boren, tetapi Boren mati karena Anda. Apakah Anda pikir penjelasan ringan Anda bisa menutupi semua ini? Maksud, di masa depan saya akan memberi jalan bagi rekan dan pesaing. Apa yang Anda katakan sekarang sudah tidak berguna. Orang tua saya tidak akan pernah kembali lagi. Mungkin di dunia Anda merasa tidak bersalah, tetapi kami juga tidak bersalah. Pada akhirnya, kita bukan emas. Ditakdirkan kita bukan dari dunia yang sama. Tuanmu, lepaskan saya. Anda istirahat. Saya memilih cincin yang sama, juga bisa memiliki cinta. Cinta yang Anda bicarakan begitu sembarangan. Anda sama sekali tidak mengenal saya. Atas dasar apa Anda mengatakan menyukai saya? Apakah alasan bahwa jantung saya berdebar lebih cepat saat melihat Anda cukup? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Sun Quan. Baiklah. Jangan, Kak Shufan. Kamu baik-baik saja. Xingchen, saya mendengar semuanya. Orang ini adalah Mo Xiu, dia yang memaksamu, kan? Saya akan memberitahu kakek dan nenek. Sekarang. Silakan lakukan sesukamu, Saudara Ivan. Saya akan pergi. Kakek dan nenek sudah tua. Saya khawatir mereka tidak akan kuat. Xingchen, apakah kamu ingin terus menahan dia yang selalu mengganggumu? Kakak ketiga, ini urusan saya. Saya ingin menyelesaikannya sendiri. Kak Ivan, kamu pulang dulu. Jangan ikut campur urusan saya. Tidak dengar? Pergi saja. Kali ini,
Kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Bintang, Kak Ivan, kenapa kamu ada di sini? Saya khawatir orang itu akan merugikanmu. Jadi saya tetap berjaga di sini. Xingchen mau kemana? Meng Xiao dia orang gila. Saya harus pergi ke tempat yang tidak akan pernah bisa dia temukan. Baik, saya tahu banyak tempat. Saya akan membawamu pergi. Tuanmu, apa hubungan Anda dengan orang bernama Chen? Kenapa Anda mencarinya? Apakah kita perlu meluncurkan dari posisi yang tepat untuk mencegahnya pergi? Apakah kita perlu menemukannya kembali? Jiang Xingchen, benar-benar hebat. Kali ini, saya akan membuatnya datang sendiri. Xingchen, rumah ini adalah milik teman saya. Mereka sudah pindah sejak lama. Jadi kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Terima kasih. Kak Ivan. Tidak apa-apa. Kenapa kamu harus sungkan dengan saya? Lagi pula, saya sudah berjanji pada Bibi untuk menjaga kalian dengan baik. Ada apa, Kak Ivan? Suamiku. Lanjutkan minum. Sangat senang. Saya hanya bisa membuatmu membangun kakek nenek. Suami. Wah, mencari kakek nenek ini sudah diurus. Kakak dan ipar datang. Apakah kamu benar-benar baru saja mengatakan kakakmu? Bukankah iparmu ada di dalam? Pergi coba gaun pengantin dulu. Kemudian pergi menemui kakek nenekmu. Tetaplah di kota dengan baik, ya. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar mahal. Pasti Mo Xiao melakukannya. Aku cari sekarang. Kamu tidak bisa pergi. Dia itu seorang, kamu pergi akan ada satu orang lagi yang terikat. Tapi aku tidak memikirkan cara lain. Aku tidak menyangka Mo Xiao begitu kejam. Tidak melepaskan dua orang tua. Laporkan ke polisi, masyarakat hukum. Dia pasti tidak berani membunuh. Tapi dia adalah Mo Xiao. Aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatan kakek nenekku pada hati nuraninya. Mo Xiao. Datanglah. Duduk. Mo Xiao, lepaskan kakek nenekku. Kenapa kamu berpikir aku tidak akan mendengarkanmu? Lalu apa yang kamu inginkan? Dekatlah. Masih ingat saat pertama kali bertemu? Kamu tidak bisa minum. Jika kamu tidak berteriak, aku tidak bisa menjamin kakek nenekmu akan baik-baik saja. Nenek, saudara kakek, Melson dan Bibili baik-baik saja, ya, kami baik. Yana Mo Xiao, si A itu tidak melakukan apa-apa padamu kan? Maafkan aku. Semua ini karena aku memancing orang gila, membuatmu terlibat. Anak bodoh, kakek nenek setua ini, apa yang perlu ditakutkan? Kami khawatir tentang kamu. Kamu selamat, Xingchen. Lalu sekarang bagaimana?
Apakah kamu benar-benar harus menikah dengan Mo Xiao? Tidak, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menikah dengannya. Kamu tidak bisa begitu. Kamu baru 20-an. Kamu harus hidup dengan baik. Nenek, aku tidak bisa menikah dengan orang yang membunuh orang tuaku. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, kita akan memikirkan cara lain. Xingchen, menurutku, kamu lebih baik mendahuluinya. Cari pria lain untuk dinikahi. Dia tidak mungkin memaksa jika kamu sudah bersuami, kan? Dia tidak mungkin memaksa jika kamu sudah bersuami. Bibili, menurutmu ini bisa, tapi menurutku tidak. Dalam waktu singkat, bagaimana kamu bisa menemukan pasangan? Bagaimana dengan Ivan dari keluarga kita? Kamu tahu betapa Ivan menyukaimu. Lagi pula, mereka berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Selama Xingchen setuju, pernikahan ini bisa dilakukan kapan saja. Tidak, Nyak. Aku tidak suka Kak Ivan menikah dengannya. Tidak adil baginya. Tidak ada yang tidak adil. Kamu bisa yakin bahwa dia sangat bersedia. Keluarga kami mungkin tidak sekaya keluargamu, tetapi Bibi dan Ivan pasti akan tulus dan baik padamu. Berhenti, kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini. Nona Jiang, Tuan Xiao sudah memberitahu bahwa sebelum pernikahan dimulai, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Beritahu saya. Istri harus baik mendengarkan kata-kataku, biarkan mereka pergi. Nyonya tua, ini adalah perintah Tuan Xiao. Aku tidak bisa memberikannya. Padamu, aku hanya bisa membantumu. Dengan baik. Ambil uang ini dan cepat pergi. Aku tidak bisa menerima uang ini. Terima kasih, Tante. Maka cepatlah menikah. Biarkan dia menghilangkan harapannya. Tenang saja, aku akan melakukannya. Kamu membuatnya terlihat seperti... Setelah hari ini kamu akan menjadi istriku yang sah. Kenapa kamu begitu gugup? Siapa kamu? Apakah kamu? Tuan Zeng? Oh, saudara. Kak, hentikan. Kamu sudah tahu sejak lama. Dia bukan Jiang Xingchen, menurutku. Apakah Zhongxiang ingin membunuh istrimu? Apakah kamu yang melakukannya? Dia sudah kabur, tak mau menikah. Aku khawatir kamu tidak punya pengantin, jadi aku mencarikan pengganti. Meskipun dia pergi sendiri, itu karena kamu sengaja membiarkannya pergi. Jadi kamu membuang-buang waktu melawan ibumu. Kakak, kamu tahu ibu kita selalu demi kebaikanmu. Jiang Xingchen memang tidak ingin menikah denganmu. Jadi kenapa kamu harus memaksa mereka? Aku sudah mengetuk pintu, jadi aku harus melakukannya. Yuan Qing, siapkan seluruh kota. Dalam keadaan siaga, temukan dia untukku. Dengan biaya 30 yuan. Tidak perlu mencarinya lagi. Jangan biarkan dia menikah dengan pria lain. Tidak peduli dengan siapa dia menikah. Dia hanya bisa menjadi milikku, Mo Xinling. Ya, Tuan Deng, apakah Anda bersedia menjadi pasangan dengan Nona Jiang? Mencintainya, menghormatinya, dan melindunginya seumur hidup? Ya, saya bersedia. Nona Jiang, apakah Anda bersedia menjadi pasangan dengan Tuan Deng, tidak meninggalkannya dalam keadaan miskin atau kaya? Dia tidak bersedia. Ya ampun, ada emas. Emas jatuh dari langit. Jiang Xingchen, kakak ipar jangan lari ya. Aku akhirnya hanya membunuh satu orang sah. Kenapa harus lari? Menikahlah denganku. Apakah itu sulit? Jelas dia tidak akan menikah denganmu. Bunuh saja aku.
Jangan harap. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Selamanya? Selamanya bisa berada di sisiku. Lepaskan aku. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Mundur. Aku memintamu untuk mundur, atau aku mati di depanmu. Sayang. Jangan sakiti dirimu sendiri. Apakah kamu ingin mereka semua mati bersamamu? Jangan. Resep Anda. Cepat lepaskan mereka, mereka tidak bersalah. Sayang, nyawa mereka sekarang ada di tanganmu. Jika kamu berani menyakiti dirimu sendiri, mereka semua akan mati bersamamu. Jika kamu patuh, mereka tidak hanya akan aman, tetapi juga akan memiliki uang yang tidak akan habis seumur hidup. Lepaskan mereka. Aku akan mendengarkanmu. Baik. Setelah kita menikah, mereka semua akan baik-baik saja. Baik, sekarang saya mengumumkan pernikahan dimulai kembali. Cepatlah jalankan prosedurnya. Tuan Mo, apakah Anda bersedia menjadi pasangan Nona Jiang, mencintainya, menghormatinya seumur hidup, menjaganya? Apakah Anda bersedia, Nona Jiang, untuk menjadi pasangan Tuan Mo, tidak meninggalkannya baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Saya bersedia. Pengantin pria wanita, silakan tukar cincin. Li Chong. Aku tidak akan membuatmu menyesal dengan pilihanmu hari ini, Jiang Xingchen. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mencintaimu daripada aku. Jangan katakan menjijikkan. Semua ketidakberuntunganku disebabkan olehmu. Aku akan membencimu seumur hidup. Tidak masalah. Suatu hari nanti kamu akan mencintai kita. Tunggu sebentar. Lepaskan mereka dulu. Akan membunuh. Hari ini adalah pernikahan saya Xingchen. Ya kenapa lagi, Kung? Kenapa mengambilnya dariku? Aku menyukainya selama lebih dari 20 tahun. Kamu harus tahu dia tidak menyukaimu. Dia hanya terpaksa memilihmu untuk menghindariku. Jangan bicara seolah-olah kamu sangat hebat. Kamu juga hanya memanfaatkan kesempatan di mana kamu lebih mulia dariku. Jadi orang ini punya niat buruk terhadap kakak ipar. Apa yang harus saya lakukan? Ambil saja. Jangan. Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Jangan sakiti dia. Suamiku. Suami itu tidak dengar apa yang istriku katakan. Jangan sakiti dia. Mulai sekarang, segala sesuatu berdasarkan apa yang dikatakan istriku. Baik, ayo pergi. Kakakku ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah merawat kakak iparku selama ini. Hari ini, semua orang yang hadir bisa membawa pulang 10 juta. Bibi, kakak sudah kembali. Mok Siang. Mengabaikan semua tamu yang hadir, mengabaikan istrimu sendiri. Apakah kamu tahu betapa canggungnya Ziki hari ini? Cepat datang
dan minta maaf kepada Ziki. Ibu, ini pengantin baruku. Di sini, dalam perjalanan pulang, kami sudah mendapatkan surat nikah. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana menangani Moyun yang berpura-pura menjadi istriku? Muncul kakak ipar. Pindah kebun binatang. Ayah, aku sekarang sudah menikah. Mulai hari ini, siapapun dari gadis-gadis yang kau temukan untukku, jika mereka mendekatiku dalam jarak 3 langkah, aku akan membunuhnya. Jika mereka mendekat dalam jarak 3 langkah dariku, aku akan menghabisi mereka. Kamu ingin membuatku marah, ya? Ayo pergi. Barusan kamu memanggilku apa? Bisakah kamu tidak menyentuhku? Aku belum siap, tapi aku akan memberimu waktu yang cukup untuk bersiap. Selama kamu berada di sisiku, kamu bisa bersiap selama yang kamu mau. Lihat hadiah pernikahan barumu. Laporan aset untuk istri. Ringkasan aset atas nama Mo Xiao. Tidak kejutan 60 properti, kenapa kamu memberiku ini? Ini semua aset atas namaku. Rumah, mobil, uang tunai, saham, semuanya akan menjadi milikmu di masa depan. Aku tidak mau. Aku sudah bilang, yang paling tidak aku pedulikan adalah uangmu yang bau. Kamu adalah istriku. Kamu kewajiban mengelola uangku. Apakah kamu tidak takut aku akan kabur dengan uang ini? Bagaimana pengelolaannya? Kalau begitu aku akan menyumbangkan semua uang ini, terserah menyumbangkannya kemana. Keluargamu punya banyak. Kapitalis. Tidak usah panggil. Malam ini panggil suami saja. Tidurlah lebih awal. Kamar ini untukmu. Bukankah itu baik? Nyonya Shuang. Nyonya Shuang, cepat bangun. Ada masalah besar. Kembalilah. Cepat bangun. Ada masalah besar. Ayo masuk dulu. Nyonya muda, kenapa kamu masih tidur? Apakah ada menantu orang lain yang seperti ini? Cepat bersiap-siap dan turun ke bawah. Nyonya tua sudah menunggumu di bawah. Ibu mertua, silakan minum teh. Apa kamu tidak tahu bagaimana memanggil orang? Tidak heran kamu berasal dari lapisan bawah masyarakat. Benar-benar tidak pantas tampil di depan umum. Hanya tahu menggunakan cara-cara kotor untuk menggoda tuan muda. Bukan hanya tidak bisa memanggil orang, bahkan gerakan menyajikan teh pun salah. Tidak berguna? Karena ibu mertua tidak ingin minum teh, saya akan pergi dulu. Berhenti, kamu yang berasal dari tempat miskin memang tidak tahu aturan. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Dengan keras, bukankah sudah keluar? Di mana diletakkan? Ya saya lihat. Mau apa-apa? Bersihkan awan dan dapatkan kotak obat. Jaga parap. Ini kadar gulanya tinggi. Gula dia maksud. Moxie, kamu menikahi seorang wanita, saya adalah leluhur. Bagaimana saya tidak tahu? Di rumah ini masih ada aturan Jinghua. Tuan muda ke-8, Nyonya tua hanya ingin membantu Anda mendidiknya, agar dia tidak melanggar aturan, sehingga keluargamu tidak dipermalukan, karena tidak tahu aturan. Mulai hari ini, apa yang dikatakan istri saya tidak akan diabaikan.
Tuan muda, sebagai pengurus keluargamu, Anda tidak bisa membedakan siapa nyonya rumah ini. Sepertinya Anda juga tidak terlalu menginginkan pekerjaan ini. Tuan muda, Yede, saya tidak bermaksud begitu. Tuan muda, saya tidak bermaksud begitu. Saya akan mengatur agar dia dikirim ke Afrika tanpa izin saya. Dia tidak boleh kembali ke negara ini. Saya bukan di Afrika. Tuan muda, saya tidak akan berani lagi. Tidak perlu. Saya hanya ingin Anda mengatakan beberapa kebenaran kepada saya. Anda tidak akan terlalu berlebihan, kan? Ibu, jika Anda berbohong lagi hari ini, saya akan mengirim Anda ke luar negeri. Lan nenek, Lani Song tolong dan Nidai bantu saya bicara, saya pasti akan terus melayani Anda di masa depan. Saya adalah orang dari lapisan bawah masyarakat. Tidak perlu Anda melayani saya. Benar-benar tidak apa-apa, saya pergi. Bukan salah Anda. Nah, tidak perlu minta maaf, dah. Saya ingin pulang sebentar untuk bertanya kepada nenek dan makan bersama nenek. Saya akan pergi dengan Anda. Ayo minum segelas air. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda merasa tidak nyaman, tetapi hasil dari pernikahan ini, saya harap Anda akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Saya tidak membiarkan Xing Chen merasa. Tuan, saya ada urusan dengan Anda. Ingat, saya adalah Yifan Ge. Jangan cari saya. Jika Mo Xiao mengetahuinya, dia tidak akan melepaskan Anda. Saya tidak takut padanya. Anda ikut saya ke suatu tempat. Yifan Ge, kenapa Anda membawa saya ke sini? Nona jangan? Bertemu, saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Qi, musuh bebuyutan Tuanmu. Sekarang saya sudah bergabung dengan Tuan Qi. Jadi Anda tidak perlu takut lagi bahwa Tuanmu akan menyingkirkan Ivan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Xing Chen, apakah kamu ingin dikendalikan olehnya seumur hidup? Ini adalah masalah antara saya dan Mo Xiao. Anda tidak perlu membantu saya dengan mengorbankan diri Anda sendiri. Anda tidak perlu sejauh itu. Jangan khawatir, saya lakukan sukarela. Ya, tidak perlu merasa bersalah. Nona Jiang, kamu gadis yang baik dan baik hati. Saya yakin orang tua Anda juga orang yang jujur dan baik hati. Jangan buru-buru pergi, Zah. Saya punya rekaman pengawasan. Saat ayah Anda melompat dari gedung. Apakah Nona Jiang tidak ingin melihat bagaimana orang-orang Mo Xiao memaksa ayah Anda ke jalan buntu saat itu? Bahkan polisi pun sulit menemukannya. Bagaimana Anda bisa memiliki kemampuan sebesar Tuan Bintang 7? Jika Nona Jiang bersedia bekerja sama dengan saya tidak hanya bisa membebaskan Anda dari Mo Xiao, tetapi juga membantu Anda membalas dendam untuk orang tua Anda. Saya yakin Nona Jiang juga tidak ingin tidur sekasur dengan pembunuh orang tua Anda setiap hari, bukan? Dengan begitu, orang tua Anda bisa tenang di alam baka. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Di dalam penjepit dasi ini ada perangkat mikro yang bisa Anda berikan kepada Mo Xiao. Mengingat seberapa besar dia menyukai Anda, dia akan memakainya setiap hari. Saya berharap Anda bisa memberitahu saya beberapa informasi tentang orang-orang di sekitarnya. Ponsel ini telah diproses secara khusus, Hongko. Semua informasi adalah topeng. Untuk menghubungi saya, jangan khawatir, Mo Xiu tidak akan mengetahuinya. Nona Jiang, selama Anda menunjukkan kinerja yang baik, Anda akan mendapatkan sebagian kebebasan Anda. Halo, Nona Jiang. Sudah beberapa hari berlalu, sepertinya Anda belum memberikan hadiah kepada Mo Xiao. Mo Xiao tidak bodoh. Saya sangat membencinya. Tiba-tiba memberikan hadiah tanpa alasan. Bukankah dia akan curiga? Saya hanya mencari kesempatan untuk memberikan hadiah.
Jika Nona Zhang ingin segera lepas dari Mo Xiao, sebaiknya Anda cepat-cepat. Layanan ponsel ini tidak diproses dengan perubahan suara. Anda juga bisa, Nona terbaik, berbicara apa saja dengan saya. Jangan khawatir, Mo Xiao tidak akan mengetahuinya. Saya mencari kesempatan. Saya juga tidak bodoh. Hanya ingin lepas dari Mo Xiao dan tidak ingin dimanfaatkan oleh Anda. Hei, kamu sudah dengar belum rahasia Nyonya Muda? Kamu tahu belum rahasia Nyonya Xiao? Rahasia apa? Aku dengar Xiao Wen itu dilatih di semacam kelas pelatihan selebriti. Khusus untuk menggoda pria kaya. Mengejutkan. Kamu dengar dari mana? Kemarin aku dengar dari Nyonya Tua. Nyonya Tua juga bilang, Nyonya Muda bukanlah kecantikan alami. Pasti hasil operasi plastik. Dan kehidupan pribadinya juga tidak bersih. Di luar sana, banyak pria kurang pengalaman dalam hubungan, jadi tertipu olehnya. Dia pasti akan membencinya setelah mengetahui wajah aslinya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo cepat bekerja. Benci aku. Siapa ini? Kamu ada lagi orang asing. Kamu adalah... Aku adalah orang ketiga yang bisa memberikanmu Baiyin dalam pernikahanmu. Saya adalah orang ketiga dalam pernikahanmu, seseorang yang bisa membuatmu cemburu. Tahukah kamu bagaimana orang terakhir yang berbicara omong kosong di depan saya meninggal? Saya tidak tahu, tapi saya tahu banyak rahasia istrimu. Ingin mendengarnya? Katakan bahwa istrimu sebenarnya telah menjalani operasi plastik. Dia sebenarnya sangat jelek. Dan dia juga tidak sesederhana yang kamu kira. Dia sudah berhubungan dengan ratusan pria sejak kuliah. Kehidupan pribadinya sangat kacau hingga kamu tidak bisa membayangkannya. Dengar, jika kamu berani menyebarkan fitnah tentang istriku lagi, bersiaplah untuk dihancurkan. Hahaha, baru segitu saja sudah tidak tahan. Yang lebih menyakitkan masih ada di belakang. Istrimu sudah berkali-kali bermain denganku. Dan aku juga menularkan penyakit padanya. Setelah menikah dengannya selama ini, kamu pasti juga sudah tertular olehnya kan? Aduh, Naton model, tidak menyangka kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kenapa? Aku hanya ingin dengan baik hati mengingatkanmu sebagai seseorang yang sudah berpengalaman. Jika kamu tidak memiliki selera yang sama sepertiku. Nah, kalau kamu suka bermain dengan orang seperti dia, sebaiknya segera ceraikan dia. Aku tidak akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Tapi kamu berhasil membuatku marah. Tenang saja, aku pasti akan menemukannya. Agar kamu mendapatkan balasan, istriku akan membayar harganya. Yuan Qing. Oh, periksa nomor ini. Untukku, segera temukan lokasinya, temukan orang ini. Kenapa ditutup? Aku belum selesai bicara. Aku sudah membuat begitu banyak rumor. Kenapa kamu tidak percaya? Aku sudah tidak peduli dengan wajahku. Kamu seharusnya percaya. Akhirnya, kamu menemukan siapa aku sebenarnya dan kemudian menceraikanku. Bagaimana membuat rumor? Lebih meyakinkan? Lokasi telepon Xiaoye menunjukkan bahwa panggilan itu berasal dari villa Anda. Kamu katakan. Tentang. Ada apa? Kenapa aku kembali? Untuk melihat apakah kamu aman? Apa maksudmu? Maksudmu aku akan melakukan sesuatu pada istrimu? Ibu, kali ini bukan urusanmu. Apakah kamu melihat orang yang mencurigakan rumah akhir-akhir ini? Seseorang menyebarkan rumor sembarangan tentangmu, jangan khawatir. Aku tidak akan percaya satu kata pun, kamu harus percaya.
Aku akan menambah orang di sekitarmu agar tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu bilang ini bukan urusanku? Menyindir dan menyalakan api. Bukankah itu rumor yang dibuat kemarin? Apakah perlu seperti itu? Ayah tidak seperti itu. Mendengus. Dia ternyata tidak percaya padaku. Bukankah usahaku sia-sia? Wanita dalam foto tuanmu seharusnya tidak sulit dikenali. Dia adalah istri, Jiang Xincheng. Ini diambil saat aku mempermainkannya. Jadi setiap kata yang kukatakan padamu, adalah benar istrimu. Hanya sepatu usang, hanya mainan bertahun-tahunku. Aku penasaran, mengapa kamu begitu gigih mencemarkan nama baik istriku? Apa sebenarnya tujuanmu? Apa tujuanku? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Lihatlah, seperti wanita yang sama sekali tidak layak disukai, seperti kamu yang berada di posisi tinggi. Dia tidak pantas untukmu. Jadi cepatlah bercerai, dan kembalikan dia padaku. Aku belum cukup, kamu istirahatlah. Jangan harap Jiang Xingchen seumur hidup hanya bisa menjadi putriku. Benarkah ya? Dia sudah aku mainkan ratusan kali. Kamu masih mau? Apakah kamu melihat tanda lahir berbentuk bulan sabit di punggungnya? Aku bilang padamu untuk diam. Tidak bisa menerimanya. Aku pasti akan menemukannya, tidak peduli dimanapun kamu berada. Aku pasti akan membuat orang yang memfitnah istriku membayar harganya. Kamu tidak bisa menemukan aku, Tuan Muda Mo. Cepatlah bercerai. Kamu akan merasa terganggu seumur hidup. Foto-fotonya sudah diunggah. Sekarang seharusnya kamu percaya. Syukur ya kan? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihatmu. Bukankah siang tadi baru saja bertemu? Kamu sedang apa? Aku belum siap. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya ingin memastikan satu hal. Luka-luka ini dipukul oleh pria itu. Akhirnya kamu percaya? Ya, memang dipukul oleh pria lain. Aku sudah lama berselingkuh darimu. Aku bukan wanita baik-baik. Tidak masalah. Mulai sekarang jika kamu bersamaku, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Tidak peduli siapa memukul, di tempat kami semua luka akan sembuh. Diam-diam, kamu membuat orang tuamu khawatir. Kamu mau keluarga kami menderita. Pamanmu jatuh dan kakinya terluka saat berangkat kerja pagi ini karena kamu membawa sial. Siapa yang berani menginginkanmu melihat semua ini? Kenapa menangis? Sejak aku mulai menyukaimu, masa lalumu tidak lagi penting. Di tempatku, kamu selamanya adalah gadis yang baik. Kamu akan selalu menguatkan kesedihanku. Jangan menangis lagi. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang menjadi milikmu.
Untuk gadisku, hati yang menghadap matahari. Nona Jiang, kenapa kamu tidak memberikan penyadap itu kepada Mo Xiang dan malah membuangnya? Kamu bisa memantau gerakanku. Oh, tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku memberikan ponsel kepada Nona Jiang? Nona Jiang benar-benar pandai bermain, ya. Menggunakan ponsel yang sudah diatur untuk menelepon Mo Xiao, bahkan membuat skandal sendiri hanya untuk memaksanya bercerai denganmu. Sungguh luar biasa. Kamu bisa mendengarnya, kan? Coba tebak. Kalau Mo Xiao tahu bahwa orang yang meneleponnya untuk menyebarkan rumor dan mengancamnya bercerai adalah kamu sendiri, bagaimana dia akan memandangmu? Jangan mengancamku, aku tidak mungkin dimanfaatkan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Mo Xiang. Aku bisa mempublikasikan rekaman percakapan Jiang dan Mo Xiao di internet, biar seluruh negeri melihat betapa pandainya bermain. Jangan berlebihan. Aku berlebihan tuh, itu karena Jiang tidak patuh. Apa yang kamu inginkan? Aku ada di balkon. Aku telah meletakkan bubuk obat. Kamu masukkan bubuk obat ini ke dalam air, biarkan Mo Xiao meminumnya, maka aku akan menghapus rekaman percakapanmu dengannya. Kamu ingin aku meracuni Mo Xiao? Aku hanya ingin mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Aku adalah orangnya Mo Xiao. Bagaimana mungkin aku tega membunuhnya? Hanya saja setelah dia menguasai keluargamu, dia menghapus kami dari silsilah keluarga. Jadi aku ingin dia membayar sedikit. Kenapa aku harus percaya padamu? Apakah Nona Zeng jatuh cinta pada musuh yang membunuh ayahnya? Kamu juga harus melindungi Mo Xiao. Aku tidak akan melakukannya. Aku menantikan penampilan Nona Jiang. Mo Xiao. Minum segelas susu, kamu menuangkannya untukku. Apakah kamu akan pergi bekerja? Hari ini aku harus menginterogasi beberapa tahanan. Wana, Melakukan kesalahan besar. Mo Xiao, jika kamu menemukan orang di sekitarmu melakukan kesalahan, bagaimana akan menanganinya? Sangat penasaran. Kamu masih ingat, malam ketika kita bertemu, aku dikejar, dan kamu berpura-pura bersamaku. Menyelamatkanku. Benar. Tapi, yang ingin membunuhmu adalah sepupu jauh kuku yang belum pernah kamu temui. Orang dari cabang kedua, keluarga Mo. Jangan menunggu malam. Cabang kedua keluargamu sangat ambisius. Kematian ayahku tidak bisa dipisahkan dari mereka. Jadi aku mengusir mereka dari keluargamu. Momoki juga ingin membunuhmu. Kepala sekolah Mo Xiang. Ayo kita ke rumah sakit gitu. Di mana tubuhmu merasa tidak nyaman? Aku tidak. Aku hanya khawatir kamu tidak nyaman. Aku baik-baik saja. Kita bersama mengadili pelaku. Bintang, kamu pergi dulu ke belakang hutan. Wu Xiang, apakah tubuhmu benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat ke belakang hutan.
Paman, Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya ya? Aku sudah menemukan bukti yang jelas dari rekaman pengawasan sebelum jatuhnya Xing Chen. Jiang Zhihai, hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Nona Jiang, selama kamu berperilaku baik, ya, kamu tidak akan meminta video sebelum jatuhnya. Aku pasti. Tidak mungkin. Rekaman pengawasan itu jelas sudah aku hancurkan. Kamu tidak mungkin mendapatkannya. Selama itu pernah ada. Teknisi kami bisa memulihkannya. Katakan yang sebenarnya, kamu masuk penjara. Anak perempuan dan istrimu masih bisa hidup. Kalau tidak, kamu akan melihat mereka dihukum dengan kejam. Kemudian kamu akan menemani mereka dalam kematian. Suami, jangan katakan apa-apa. Aku tidak mau mati. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Ya, oh no, rakyat Xing Chen dibunuh olehku. Perusahaan saya didorong ke bawah oleh kakak laki-laki saya. Terpengaruh oleh perang dagang dengan keluargamu. Untuk sementara waktu aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku memaksa ayah Xing Chen menjual gedung untuk dijadikan jaminan dan meminjamkan uang kepadaku. Dia tidak setuju. Aku kemudian mengambil nama keluarga Chen. Itulah seluruh kejadian yang terjadi. Xiaoye, aku sudah mengaku semuanya. Aku mohon, lepaskan istri dan anak perempuanku. Aku akan menyerahkan diri. Aku bisa masuk penjara. Benar-benar orang yang tidak berguna hampir membuat Tuan Xiao menanggung kesalahanmu. Jiang San. Ya, ayahku dibunuh olehmu. Aku masih ingin mati, kah? Kamu membunuh ayahku. Husno Xing Chen. Mengendalikan situasi. Tapi ketika tidak bisa bertanya padamu lagi, aku berpikir, aku tidak bisa. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak guna apa-apa. Tapi saya membuat langkah yang sangat besar. Bagaimana aku? Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi saya menaruh obat di dalam susu yang kamu minum. Apa? Nona Jo, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Xiaoye? Apa yang kamu masukkan? Saya juga tidak tahu. Biar saya beritahu kamu. Nona Jiang, kamu berhasil melakukannya, tetapi video itu sepertinya tidak kamu cari karena kamu sudah tahu tentang bintang yang licik dan tidak tahu malu. Cepatlah datang. Saya bisa memohon agar dia tidak menyakiti kamu. Dia adalah istri Mo Xiao. Dia juga tidak bisa tinggal. Mo Xiao telah memindahkan sebagian besar aset ke tempat yang tidak bisa mereka lacak. Bagaimana aset keluarga Mo akan didistribusikan ulang? Dulu kamu berjanji padaku berdasarkan kata-kataku di dalam hatimu. Sungguh, kamu tidak punya pilihan lain. Suruh aku patuh mendengarkan kata-katamu. Atau mati bersama mereka. Kak, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, rahasia Jiang Xing Chen. Maka ada alasan untuk pergi. Kamu lepaskan aset Moji. Aku bisa memberikannya padamu dengan baik. Seorang pemimpin besar Qing, dia menginginkan nyawamu dan kamu masih melindunginya. Dia adalah istriku. Bahkan jika pisau itu diletakkan di leherku, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Mo, tertawalah kamu mirip badut saat melindunginya. Dia meneleponmu dengan suara diubah untuk meninggalkanmu, mengorbankan Huang Yao-nya untuk lepas darimu. Kata-kata itu, apakah semua itu kamu yang mengarang? Tidak apa-apa. Untungnya kamu tidak mengalami penderitaan itu. Aku akan memastikan kamu keluar dengan selamat.
Mochi, kamu membebaskannya. Tapi bagaimana dengan aku? Jika kamu tidak membebaskannya, maka kita akan hancur bersama. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Apa yang terjadi? Biarkan aku yang memberitahumu. Mo Xiangfu, sudah lama tidak bertemu. Tidak kusangka nasibmu masih ada di tanganku, hanya denganmu. Benar, kamu minum obat yang kubawa dari luar negeri, bagaimana mungkin? Kamu tidak mati? Bagaimana kamu bisa menipuku? Kamu jelas mengatakan itu bukan racun. Aduh. 2 jam telah berlalu, seharusnya kamu sudah mati. Bagaimana? Lalu dia juga ingin memberikannya padanya. Orang bermarga Mos sudah diambang kematian masih bisa tertawa. Kamu tidak menyangka saat kamu merebut Xing Chen di pernikahanku dulu, kamu juga tidak akan menyangka suatu hari aku akan mengambil nyawamu. Bahkan jika aku mati, mencintaimu, hahaha. Aduh, tidak heran kamu adalah pemimpin besar keluarga Mo. 2 bulan yang lalu malam itu, aku seharusnya tidak bersamamu di tanah mengambil nyawamu, tetapi dia menyelamatkanmu. Jadi aku harus membuatnya meracunimu. Aku ingin dia mengembalikan nyawa yang dia selamatkan saat itu kepadaku. Oh, Mo Xiao, kamu benar-benar memasang bom waktu di sini. Sekarang jaraknya dari ledakan. Masih ada 60. Atau kamu lepaskan dia? Kamu gila dengan berbagai cara. Aku memang gila. Apakah ini hari pertama kamu mengenalku? Bos, apakah kamu ingin kita semua mati di sini? Katakan. Matikan dulu remote-nya. Kamu keluar dan berjalan ke sana. Dia akan melindungimu. Aku tidak mau. Aku ingin bersamamu. Matikan itu, aku tidak mau. Sayang, aku mohon padamu. Sayang, kita semua tidak akan apa-apa. Yang akan ada masalah, hanya dia. Jangan, ada yang bergerak. Lubang ini sudah dikepung. Bukan. Rumah ini sudah dikepung. Hari ini yang akan mati, hanya kamu. Kamu hanya membawa beberapa orang ini dan ingin mengambil nyawaku. Moshi, apakah ini hari pertama kamu mengenal Xiao Yanwu? Aku memberitahumu. Sejak kamu masuk pintu, sudah ada orang yang mengawasi kepalamu. Begitu aku memberi perintah, itu akan meledak. Membunuhmu. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku dan kakak iparku sudah merencanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menangkap semuanya dalam satu jaring. Kamu mempermainkanku, pikir aku akan membiarkanmu menyakiti Mosang, masih melindunginya, tahu tidak jatuh cinta padanya. Bagaimana jika aku jatuh cinta padanya? Itu urusan kami. Tapi bukan untuk kamu memanfaatkanku. Beri suka langganan dukung Mingjing Dian Dian. Melewati gunung. Apakah aku akan baik-baik saja atau tidak? Kapan kamu berhubungan dengan Mo Yunchuan? Kenapa? Tidak memberitahuku lebih awal hari ini. Aku tidak berani. Kamu benar-benar memberiku apa yang kuinginkan. Bukan racun, itu dari Moyun. Moyun bilang untuk mengikuti rencana. Aku juga tidak tahu seperti apa penawarnya. Tak ada penawar. Bagaimana bisa tidak ada penawarnya? Obat apa yang kamu berikan padaku? Pergi ke Chun ya. Apa? Itu kakak ipar. Sebenarnya, kamu hanya itu saja. Jika kamu mau. Tentu saja jika kamu tidak mau, aku bisa mencarikan gadis lain untuk kakakku di luar. Wah, Mo Yun,
Kamu terlalu berlebihan. Suamiku, kita pergi. Kemana? Pulang ke rumah? Penangkal.